Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata padanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, daerah Tirus dan Sidon dikatakan di dalam Injil di tengah-tengah daerah Dekapolis adalah daerah di luar Israel. Dan Yesus membuat mukjizat di sana, mewartakan kerajaan Allah, kebaikan Allah bagi orang yang sakit. Dikatakan yang sakit itu adalah orang yang tuli, yang bisu tuli, keadaan yang tidak bisa mendengar, keadaan orang yang tidak bisa bicara. Kita bisa menemui orang-orang itu yang kadang-kadang di sebelah sana itu yang menjaga jalan itu ada saudara kita seperti itu mengalami. Biasanya orang bisu karena tidak bisa mendengar. Ini pun dihadapi atau dihadapi oleh Yesus di daerah luar Israel. Di daerah di luar Israel. Apa maksudnya? Bahwa warta kebaikannya itu pun menembus bagi semua orang. Kerajaan Allah yang diwartakan, kebaikan Allah, belas kasih Allah diwartakan bagi semua orang. Tidak hanya untuk orang-orang Israel saja, tetapi bagi semua orang. Dan di situ
Yesus memenuhi permintaan seseorang supaya disembuhkan, supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Memisahkan orang itu dari orang banyak. Pisahkan. Dia hanya bertemu secara pribadi dengan Yesus sendiri. Bertemu satu dengan satu. Bertemu secara personal. Bertemu secara pribadi. Dan di situ kita tidak tahu apa yang dibicarakan, yang dikatakan oleh Yesus, tetapi dia mengatakan, dia meludah di tanah dan kemudian memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata padanya, Ephphatha, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan kemudian terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Mukjizat Yesus, kebaikannya membuat orang itu bisa mendengar dan bisa berbicara. Mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, ketika orang menghadapi keadaan yang tidak bisa berubah, seolah-olah itu adalah nasib, seolah-olah itu sesuatu yang ya sudah diterima begitu saja keadaannya, tetapi ternyata juga dapat berubah atas kuasa dan kebaikan Yesus sendiri, atas sabdanya dapat berubah. Karena itu dalam kitab Yesaya juga dikatakan yang kita dengar hari ini, ketika mereka mengalami di pembuangan, apakah mereka ya sudah kita terima keadaan kita seperti ini? Tetapi Yesaya mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan semangat lagi. Jangan tawar hati, jangan tawar hati itu tidak punya keinginan, tidak punya kehendak, tidak punya kemauan untuk berubah, untuk mengubah yang rupa-rupanya keadaannya ya sudah begitu saja. Jangan tawar hati. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, berkat permohonan orang-orang yang ada di Dekapolis, di daerah Tirus dan di daerah Dekapolis, orang itu bisa terbebas. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, menghadapi keadaan yang mungkin tidak bisa berubah, memang tinggal menerima. Kalau keadaan tidak bisa berubah, sakitnya ya sudah begitu, ya sudah terimalah. Tetapi orang-orang meminta pada Yesus, tolonglah, bantulah. Dan karena kebaikan
Yesus, orang itu dapat mendengar dan berbicara. Perjumpaan pribadi, perjumpaan personal mengubah keadaan. Mungkin baik pula bagi kita setiap kali kita perlu juga mendengarkan sabda supaya telinga kita tidak tuli mendengar, karena sabda itulah, kata-kata Yesus itulah yang membuat orang itu menjadi hidup kembali, bukan hidup, dapat mengatakan sesuatu, dapat mendengar dan mengatakan sesuatu. Karena itu luangkan waktu juga di tengah-tengah doa-doa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Telinga kita supaya dapat mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Karena itu dipisahkan dari orang banyak dan hanya bertemu dengan Yesus sendiri orang itu. Dikatakan dalam Injil, perlunya setiap kali kita merenungkan, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya secara pribadi, pasti akan berbuah sesuatu yang baik. Karena kita percaya seperti yang diwartakan dalam Injil hari ini, Ia menjadikan segala-galanya baik. Marilah kita dengan setia mendengarkan sabdanya dan merenungkannya supaya kita juga dapat berubah. Yang mungkin kita rasakan tidak berubah, dah nasibnya begini, tetapi dengan mendengarkan sabdanya dan dengan mendengarkan pertolongan orang lain yang meminta kepada Yesus untuk disembuhkan, dan nyatanya Yesus pun juga dapat berbuat sesuatu untuk kebaikan orang itu. Marilah kita mohon berkat-Nya agar kita setia mendengarkan sabda Tuhan, sabda yang mengubah hidup kita semua. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.